Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Ipot, ketemu lagi nih. Kayaknya Sobat Ipot udah mulai bosan ya ketemu saya ya. Semoga jangan bosan dulu karena masih ada live lagi besok sama Dompet Doa Apa. Tapi ketemu lagi dengan saya Ingrid Nur Habibah buat Sobat Ipot yang mungkin baru ikutan IG live seriesnya di sore hari ini. Jadi program Instagram Live Indo Premier kali ini agak sedikit berbeda karena apa? Karena kita live dari hari Senin kemarin sampai dengan nanti hari Kamis nanti gitu ya, dengan mengundang beberapa pakar yang berbeda. Salah satunya di sore hari ini kita akan membahas mengenai saham syariah, di mana yang akan menjadi narasumbernya adalah Mang Amsi, yaitu penulis dari saham syariah kelas pemula yang diterbitkan oleh Alex Media. Tentunya Mang Amsi nanti akan join live barengan kita pakai akunnya Alex Media dan akan sharing-sharing banyak hal mengenai investasi tentang saham syariah aset itu sendiri. Buat Sobat Ipot yang dari sore kemarin udah ikutan live IG kita, pastinya kemarin kan ada Pak Irwan narasumbernya dan membahas tentang maqasid syariah, investasi menuju kebahagiaan dunia dan akhirat gitu ya untuk yang muslim gitu. Nah, kita sekarang sore hari ini kita akan bahas spesifik tentang produknya, tentang saham syariahnya itu sendiri seperti apa, mekanismenya bagaimana gitu kan, ditemani oleh penulis dari buku saham syariah kelas pemula, dan juga beliau adalah founder dari Syariah Saham seperti itu. Oke, di sini kita sudah terhubung kan sama Mang Amsi. Kita coba cek. Oke, sambil nunggu terhubung sama Mang Amsinya, saya akan lebih membahas lagi tentang Sobat Ipot. Kita lagi ada promo dengan gramedia.com juga. Jadi gramedia.com akan mengadakan promo sampai dengan hari ini terakhir, itu buku-buku dari penulis-penulis kita sebelumnya gitu kan, yang udah live barengan kita gitu kan. Ada Mbak Friska, ada Pak Iwan, ada Mang Amsi, itu sebesar 25%. Oke, assalamualaikum, udah terhubung ya. Assalamualaikum Mang Amsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Indah. Kedengaran suara saya nih? Iya, terdengar, alhamdulillah lancar. Gimana Oke, siap. sore ini? Alhamdulillah baik, sehat dan selalu bahagia. Alhamdulillah, semoga sehat terus ya Mang Amsi ya. Alhamdulillah. Iya. Masih ngajar Mang Amsi di pandemi kayak gini? Masih ngajar tapi online sih, daring Mbak. Karena kan kita masih belum zona hijau ya, jadi belajarnya dari rumah semuanya. Kemarin sih kalau ke sekolah paling rapat-rapat gitu aja. Tapi kalau siswa masih diliburkan karena belum diizinkan untuk membuka lembaga pendidikan sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Oke, ini agak menarik sebenarnya backgroundnya Mang Amsi, Sobat Ipot. Jadi beliau ini adalah seorang guru, di mana seorang investor saham syariah juga gitu. Mang Amsi, kan pembahasan kita kali ini kita akan bahas tentang saham syariah. Tapi sebelum bahas mungkin Mang Amsi boleh sharing sedikit ke Sobat Ipot nih, awal mulanya yang backgroundnya adalah seorang guru, kemudian menjadi seorang investor saham syariah itu kayak gimana sih, Mang? Oke, makasih Mbak Indah. Terima kasih Indo Premier, terima kasih juga Alex Media yang sudah memfasilitasi acara yang hebat ini menjelang Idul Adha ya, Mbak. Iya. Jadi terima kasih atas inisiatif dari semuanya, Dompet Doa Apa, Gramedia, dan IDX Islamic juga Bursa Efek Indonesia. Teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin kalau diminta sharing ya tentang awal mula tanda kutip ketersesatan saya di pasar modal begitu ya, karena banyak teman-teman yang menganggap saya tuh aneh gitu Mbak, kenapa sih guru tapi jadi investor saham kan gitu ya. Karena mungkin kalau sekarang sih tidak aneh Mbak, kalau sekarang mungkin udah mulai banyak yang tercerahkan dengan investasi ya. Benar. Tapi ketika saya memulai sekitar 13 tahun lalu ya, 2007 waktu itu, orang banyak yang mempertanyakan gitu. Pertama pertanyakan kenapa seberani itu, yang kedua kenapa mau mengambil instrumen yang paling berisiko di antara instrumen investasi lain, sementara guru itu sebenarnya kan secara profil risiko rata-rata konservatif bahkan defensif kan gitu. Nah sebenarnya sih kalau ditanya ya alasannya, waktu saya awal menikah dan kebetulan sedang menunggu kelahiran anak pertama ya Mbak waktu itu, nah saya berpikir sama istri gitu,
kita harus mempersiapkan dana pendidikan anak, harus mempersiapkan juga pensiun, harus mempersiapkan juga dana ibadah haji dan yang lain-lain. Dan saya kira kalau hanya mengandalkan dari gaji guru, yang waktu itu saya belum terpikir ada tunjangan sih Mbak, karena kan guru waktu itu saya masih punya slip gajinya gitu. Waktu saya mulai investasi di saham itu gaji saya masih ratusan ribu, masih ratusan ribu, sementara saham itu mulainya harus puluhan juta gitu. Iya. Jadi kan di situ juga aneh sebenarnya. Kenapa sih saya berani mengambil risiko dan akhirnya karena ingin belajar, saya minjem uang kan gitu ya, minjem ke keluarga yang punya modal gitu ya. Akhirnya saya belajar semua instrumen investasi karena saya ingin mempersiapkan mempersiapkan masa depan dan tentunya harus dengan investasi. Kenapa? Karena investasi itu kan sudah diajarkan sejak dulu ya. Kalau saya mengambil hikmahnya misalnya dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika menakwilkan mimpi raja kan. Dan sekarang mungkin kalau masa-masa krisis seperti ini teman-teman bisa merasakan juga ilmu dari Nabi Yusuf itu gitu. Bagaimana ketika masa gemilang kita harus mempersiapkan ketika masa malang. Bagaimana ketika kita masa laris manis harus mempersiapkan ketika masa krisis gitu. Itu kan tersirat dalam surah Yusuf ayat 47, kemudian juga di surah An-Nisa ayat 9 ini yang sering saya ungkapkan ke kalangan para pendidik ya. Kenapa? Karena kita jangan terlena hanya dengan mendidik anak itu dari sisi keilmuan saja, tapi tidak mempersiapkan mereka dari sisi finansial misalnya. Kenapa? Karena kalau keyakinan dan keilmuan itu biasanya ketika finansialnya kurang memahami begitu, mereka akan sedikitnya juga tergoda untuk hal lain gitu. Karena mungkin kita pernah dengar sebuah pernyataan atau sebuah hadis ya, Mbak, ada kadal fakru ayyakuna kufron gitu. Terkadang kemiskinan itu bisa menyebabkan kekufuran seseorang gitu. Bagaimana ketika seorang itu merasa butuh terhadap sesuatu, dia akan boleh jadi menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Disitulah pentingnya belajar mempersiapkan diri ketika menghadapi masa-masa yang tidak kita inginkan. Disitulah kita mungkin harus belajar tentang investasi. Seperti itu. Jadi awalnya sih seperti itu, karena saya melihat saya harus mempersiapkan masa depan dan saya melihat fenomena bahwa pensiunan guru itu kurang nyaman menikmati masa tuanya. Berarti saya harus mempersiapkan itu karena saya sebagai guru gitu. Sebagai guru saya harus mempersiapkan bagaimana anak-anak, bagaimana juga saya di masa tua nanti, gitu Mbak. Jadi awalnya dari kegelisahan nih ya, ke depannya itu Betul. banyak sekali ternyata kebutuhan-kebutuhan yang harus dipersiapkan dari saat ini. Akhirnya Mang Amsi cari-cari instrumen investasi apa yang tepat dan ketemu jodohnya di saham, kurang lebih gitu ya. Gitu Mbak, benar. Tadi Mang Amsi sempat sebutin tuh mengenai hikmah dari kisah Nabi Yusuf. Mungkin kita ceritakan sedikit lebih ini tentang investasi dalam Islam itu seperti apa? Berarti kan kalau secara nggak langsung itu dianjurkan ya? Betul Mbak. Jadi sebenarnya sih bukan hanya dalam Islam ya. Kalau kita pelajari lebih inklusif lagi di ajaran lain juga, misalnya di teman-teman kita yang Kristiani juga ada kisah Nabi Yusuf tersebut. Jadi kisah Nabi Yusuf ini memang universal untuk agama Samawi ya. Jadi waktu itu kan raja itu bermimpi ada 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus. Kemudian ada 7 tangkai hijau, ada lagi 7 tangkai kering, kan seperti itu. Nah, semua ahli takwil waktu itu tidak ada yang bisa menafsirkan mimpi raja tersebut. Sampai ada si Nabo, namanya Nabo ini seorang pelayan gitu, pelayan raja yang selamat. Kan kalau kita baca lagi lebih ini kisah di surah Yusuf itu kan ada teman Nabi Yusuf yang masuk penjara. Kemudian yang 2 ini meminta takwil mimpinya, yang satu misalnya dimakan roti dimakan ini, yang satu lagi menjadi pelayan lagi. Nah, yang jadi pelayan lagi ini yang satu kan meninggal karena dihukum mati, yang satu masih hidup. Nah, yang masih hidup ini dititipi salam sama Yusuf kan, Nabi Yusuf, nanti kalau kamu ketemu lagi raja tolong sampaikan salam dari saya gitu. Nah, ternyata itu lupa sampai bertahun-tahun. Nah, ketika ingat waktu ada kejadian raja meminta takwil mimpi gitu. Nah, si pelayan ini yang suka memberikan minuman ke raja dan para menterinya itu ingat, oh saya punya teman dulu di penjara namanya Yusuf gitu. Akhirnya Nabi Yusuf diminta untuk menemui raja dan menakwilkan itu. Nah, takwilnya adalah begitu kan, tazrauna sab'a sinina da'aba gitu. Jadi kalian harus menanam padi atau menanam barang, mungkin waktu itu gandum di situ ya, menanam bahan pokok makanan itu selama 7 tahun pertama, dan itu di masa gemilang atau di masa panen, di masa subur ya. Nah, ketika di masa subur itu kalian harus menyisihkan sebagiannya kecuali yang dibutuhkan saja, itu untuk masa 7 tahun kemudian yang akan dilanda paceklik yang hebat. Nah, maka solusinya waktu itu karena Nabi Yusuf itu akhirnya menjadi menteri pertanian gitu ya, diminta untuk membuat lumbung. Jadi solusinya adalah membuat lumbung. Jadi mungkin lumbung itu adalah bentuk klasik dari investasi atau dari tabungan. Iya. Kan
Lumbung itu ibaratnya nyimpen padi, kalau di Sunda namanya leit ya, nyimpen padi, kalau punya panen disimpan sebagian, nggak dijual semuanya. Nah, fungsi lumbung itu untuk ketahanan pangan. Nah, ketika lumbung ini kita tafsirkan ke masa kontemporer, ke masa milenial ya, lumbung tersebut bisa berbentuk lumbung beneran. Kalau saya kan tinggal di kampung ya, Mbak. Ini kamar saya dekat sawah kan, yang ada di bukunya itu kan ada saungnya. Kalau kita lumbung punya lumbung beneran, ada tempat penyimpanan padi gitu. Tapi selain penyimpanan padi juga atau beras, kita juga punya misalnya lumbung yang digital gitu ya, punya saham, punya reksadana, punya misalnya sukuk dalam bentuk reksadana juga, atau bentuk misalnya dana darurat, tabungan-tabungan yang bisa kita ambil suatu ketika. Kita juga punya emas, kita juga punya properti, jadi lumbungnya banyak gitu. Kenapa? Karena kita harus mempersiapkan ketika masa krisis seperti ini, setidaknya kita punya minimal ya dana darurat itu 6-12 kali dari income. Kalau kita udah punya itu kan setidaknya kita agak sedikit tenang lah Mbak, tidak terlalu khawatir, karena dalam setahun ke depan kita masih bisa makan tanda kutip mantap lah, makan tabungan kan, karena tanpa harus misalnya bekerja yang reguler gitu. Jadi sebenarnya teman-teman, iya, fungsi investasi itu sebenarnya lebih bagaimana kita menyimpan kerakusan di masa kini untuk ketenangan di masa depan. Itu mungkin kalau saya istilahkannya. Jadi sebenarnya yang tadi Mak Amsi bilang, ini tuh kisah Nabi Yusuf sebenarnya viral ya di agama-agama yang lainnya juga. Betul, ada. Berarti secara nggak langsung ya, sebenarnya nggak mau itu secara agama ataupun secara ya umum gitu kan, di keilmuan umum gitu ya, namanya investasi ini dianjurkan untuk kita menjaga kebutuhan kita di masa yang akan datang, kurang lebih seperti itu. Sobat Ipot. Jadi nggak ada salahnya sebenarnya untuk kita mulai belajar investasi dari sekarang. Balik lagi ke instrumennya nih Bang Amsi. Tadi kan Bang Amsi sempat ternyata coba-coba nih instrumen investasi apa, sempat dipelajarin gitu kan, sampai akhirnya ketemunya ternyata cocoknya di saham. Nah, apakah berarti kan kalau kayak gitu nggak seluruh atau nggak setiap masyarakat itu cocok dengan instrumen investasinya itu di saham. Mungkin Bang Amsi bisa sharing ke kita kriteria seperti apa sih yang kriteria seorang investor yang cocoknya investasinya di saham. Oke, terima kasih Mbak. Jadi sebenarnya teman-teman yang paling penting, saya kan sering memviralkannya GTMan ya, Goal, Time Frame, Instrumen gitu kan. Goal, Time Frame, Instrumen gitu kan. Tujuannya apa berinvestasi itu, misalnya untuk tabungan haji, untuk menikah bagi yang belum menikah, untuk pendidikan anak, atau misalnya untuk masa pensiun, itu kan goal tujuannya. Kemudian time frame itu kan jangka waktunya berapa lama lagi dari sekarang, sejak awal nabung atau awal berinvestasi. Yang terakhir instrumen itu kenapa diterakhirkan? Karena instrumen ini harus disesuaikan dengan profil risikonya masing-masing gitu Mbak. Jadi saya pernah nulis sebuah, dan di buku ini juga saya tulis ulang gitu, belum tentu saham belum tentu cocok untuk semua orang. Jadi karena itu mungkin saya tidak terlalu jor-joran kampanye tentang saham gitu Mbak. Kenapa? Karena saya tidak ingin menjerumuskan orang gitu. Kenapa? Karena kadang saham itu belum tentu cocok dengan profil risiko masing-masing. Kan kadang orang pingin untungnya aja, tapi risikonya nggak mau gitu ya. Saya pernah survei beberapa teman guru misalnya. Saya simpelnya sih kasih simulasi gitu. Teman-teman, kalau teman-teman saya kasih uang 10 juta, kemudian dikasih instrumen investasi, maka teman-teman mau milih yang mana gitu. Siap nggak rugi berapa persen? Ada yang mengatakan kan rata-rata kebanyakan memang saya tidak mau kehilangan modal. Kalau tidak mau kehilangan modal berarti kurang cocok di saham, saya bilang. Kenapa? Karena di saham itu bisa saja risikonya itu bisa minus 5%, bisa 10%, bahkan bisa 90% kalau nggak dilihat ternyata sahamnya saham jelek gitu ya. Akhirnya kena ke bawah gitu kan. Jadi akhirnya ya nggak bisa dijual juga. Nah, itu risikonya. Jadi dari awal saya sudah memahamkan ke teman-teman bahwa saham itu risikonya ada. Dan yang paling penting bukan harus semuanya investasi saham gitu, Pak. Tapi semuanya cocok nggak? Kalau misalnya, makanya penting ketika kita menjadi nasabah sebuah sekuritas, nasabah sebuah manajer investasi, itu kan selalu ditanyakan profil risiko, selalu diberikan kuesioner profil risiko, termasuk di IPOT kan. Nah, misalnya saya usia berapa, usia juga berpengaruh. Kemarin saya sering mendapat konsultasi japri atau misalnya langsung ngobrol dengan saya itu dari mulai yang baru punya KTP Mbak, yang 17 tahun gitu ya, karena murid saya kan kebanyakan juga kelas 12 itu baru 17-18. Ada yang suka mulai nanya saham kan, sampai yang menjelang pensiun, misalnya 2 tahun lagi pensiun. Kemarin saya pernah teleponan lama dengan seorang yang sebentar lagi pensiun gitu, usianya sudah 55 lebih. Nah, kan saya ketika menjawab kepada berbagai rentang usia itu, saya harus menyesuaikan dengan profil risikonya. Tidak bisa saya misalnya kalau yang mau pensiun, Bang, Pak beli saham aja, kan nggak bisa gitu. Nanti kalau misalnya dia mohon maaf bisa punya penyakit jantung kan bahaya juga gitu.
Tapi Iya. kalau ke anak muda, ke remaja itu saya berani, kamu beli saham aja. Kenapa beli saham yang produknya nggak pernah berhenti diminta orang gitu. Misalnya makanan, minuman atau kosmetik itu beli aja gitu kan, karena masih muda lah. Kalau mereka misalnya punya adrenalinnya masih kuat gitu. Tapi kalau misalnya udah mulai tua kan saya nggak bisa menyarankan saham juga. Jadi usia juga berpengaruh. Kemudian juga alokasi dari bulanan itu berapa yang sanggup ditabungkan di saham juga itu sangat berpengaruh. Makanya paling penting bagi teman-teman adalah segera tentukan atau segera pahami profil risiko masing-masing. Kalau saya punya sebuah kaidah man arafa nafsahu faqad arafa istismarahu gitu. Barang siapa yang memahami dirinya, dia akan mendapatkan instrumen investasi apa yang cocok buat dia. Gitu, Mbak. Jadi sebenarnya adalah kita harus pahami diri kita terlebih dahulu itu seperti Betul. apa, goalnya itu mau kemana gitu kan. Kemudian tadi time frame-nya itu seperti apa, profil resikonya seperti apa, barulah nanti kita akan menemukan produk investasi yang cocok. Nah, buat Sobat Ipot sebenarnya yang ataupun pembaca LX Media sebenarnya nggak perlu khawatir karena di Indo Premier itu selain saham juga bisa buat beli reksadana juga. Jadi akan ada banyak pilihan instrumen investasinya. Oke, tadi menarik banget tentang investasi saham sendiri itu, investasi yang sudah dianjurkan dan juga tadi ada investasi saham ternyata nggak cocok untuk semua orang gitu kan. Tapi untuk kehalalannya sendiri nih, Mang Amsi, karena kan masih banyak banget mungkin yang dia ternyata cocok nih investasinya di saham dari yang dilakukan tadi, tapi dia agak kurang yakin alias ragu lah karena banyak banget stigma negatif tentang saham itu sendiri. Nah, menurut Mang Amsi, waktu Mang Amsi yakin, karena kan Mang Amsi guru madrasah ya, pastikan yang pastikan pertimbangannya adalah berkah atau tidak gitu kan. Nah, mungkin menurut Mang Amsi waktu dulu beli saham, memutuskan untuk beli saham yang yakin nih kalau saham ini ternyata halal untuk kita investasi di sana, itu gimana, Mang? Oke, terima kasih, Mbak. Jadi gini teman-teman, 2007 itu belum ada ISI ya, belum ada Indeks Saham Syariah Indonesia. Iya. Jadi ketika saya masuk itu belum ada ISI, tapi baru ada JI, jadi Jakarta Islamic Index. Nah, saya hanya membeli di saham-saham JI. Nah, kemudian sekitar bulan Oktober atau November, saya lupa tepatnya, tapi masih di tahun 2007, OJK merilis, waktu OJK belum ya, Bapepam ya, masih Bapepam LK, Mbak, belum OJK kan 2011 kalau nggak salah. Bapepam LK ini menerbitkan daftar efek syariah yang menjadi embrionya ISI kan. Nah, setelah ada, jadi saya itu ketika mulai terjun di saham, alhamdulillah seolah-olah gitu ya, ada takdir seolah-olah takdirnya berjodoh, Bapepam mengeluarkan daftar efek syariah. Jadi saya semakin banyak alternatif pilihan sahamnya, supaya tidak salah pilih. Nah, kenapa teman-teman ada saham syariah gitu kan? Kalau ditanya misalnya tadi kriterianya kan udah jelas ya. Ini mungkin udah dijelaskan juga sama teman-teman dari IDX Islamic gitu. Atau misalnya kalau saya ulang, yang pertama kan bisnis screeningnya. Bagaimana perusahaan itu lolos secara bisnis skornya, inti bisnisnya seperti apa. Kemudian yang kedua, rasio utangnya tidak boleh lebih dari 45%. Kemudian total pendapatan halalnya tidak lebih dari 10%. Itu kriteria yang disepakati oleh OJK kalau sekarang dengan DSN MUI. Jadi teman-teman juga masih banyak yang mempertanyakan, kenapa sih Mang itu 45% masih ditoleransi, kenapa 10% non halal masih ditoleransi? Itulah fikih teman-teman gitu ya. Fikih itu kan lokal, partikular, dan fleksibel gitu. Tidak sama antara satu daerah dengan daerah lain gitu, Mbak. Contoh yang kecil lah, Facebook di Jawa Timur MUI memfatwakan haram, tapi Jawa Barat kan belum ada fatwanya, biasa aja gitu. Kenapa? Karena teman-teman gini, fatwa itu, yang setahu saya ya, fatwa itu menjawab pertanyaan orang yang minta fatwa gitu. Jadi boleh jadi ketika minta fatwanya itu, mohon maaf misalnya medsos itu atau Facebook tersebut ya, membuat dia berbuat negatif atau mendapat efek negatif, misalnya ya ada penipuan atau apa, maka difatwakan haram gitu. Tapi misalnya ketika ada yang minta fatwanya saya, ternyata Facebook saya bisa ketemu lagi dengan teman SD, teman SMP, guru-guru saya yang udah lama gak ketemu, ternyata kan silaturahim tuh dapatnya. Temanya dapatnya silaturahim, artinya jadi halal juga. Jadi bagi saya, bagi kami di Syariah Saham juga, komunitas kita itu menganggap bahwa fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011 itu adalah sebuah final. Artinya kita tidak meragukan lagi itu adalah hasil ijtima kolektif yang itu lebih bagus, ijtihad kolektif itu lebih kita akui ketimbang ijtihad individual gitu. Kenapa? Karena itu kan
dalam sebuah hadis dikatakan mustahil umatku bersepakat atau berkumpul bersepakat untuk membuat sesuatu yang kurang baik. Jadi kalau bagi saya bukan produsen fatwa. Artinya meskipun saya paham bahasa Arab, meskipun saya belajar fikih, saya belajar usul fikih, tapi saya bukan orang yang kompeten dan otoritatif di bidang fikih. Maka bagi saya fatwa DSMUI itu adalah final dan mutlak gitu ya, harus saya taati, harus saya ikuti, dan dengan kriteria yang sudah disediakan ya kita tinggal pakai saja gitu Pak. Jadi ada orang yang ingin penasaran itu bagaimana cara membuat handphone. Sementara saya tidak berrepot-repot, tinggal pakai aja SMS, pakai Instagraman, selesai. Jadi kita tinggal memilih sebagai produsen atau sebagai user. Nah, saya memilih sebagai user aja, dan bagaimana misalnya MUI dan DSN dengan OJK itu sudah bersungguh-sungguh untuk menghasilkan aturan atau misalnya regulasi yang memudahkan bagi siapapun investor yang mau berkecimpung di dunia saham syariah gitu. Oke, jadi sebenarnya tadi ada beberapa tahapan yang akhirnya tuh sebenarnya ada fatwanya di mana itu bikin kita nyaman lah, kalau kurang lebih bikin Mang Amsi sendiri pun sebagai individu pun nyaman. Udah gitu ada indeks-indeksnya, artinya kumpulan-kumpulan saham syariah itu sendiri yang memudahkan Mang Amsi untuk pilih saham-saham syariah mana nih yang cocok investasikan gitu ya. Nah, kemarin tuh tadi tuh Mamsi sempat bilang juga kan tahun 2007 itu belum ada ISI, baru ada JII. Mungkin Mamsi boleh share sedikit tentang pengertian dari indeks-indeks yang ada di pasar modal syariah di Indonesia, Mamsi. Karena mungkin banyak banget sobat ipot yang masih belum tahu tuh yang tadinya JII itu apa, ISI itu apa. Oke. Terima kasih Mbak. Jadi sebenarnya sih indeks itu membantu kita untuk memilihkan saham-saham yang masuk kriteria syariah, dan sampai hari ini itu ada 3 teman-teman, 3 ya. Yang pertama yang paling tua itu Jakarta Islamic Index, itu tahun 2000 munculnya, yang inisiatornya Dana Reksa Investment Management kalau tidak salah ya. Dana Reksa Securities, saya pokoknya Dana Reksa aja. Nah itu memuat 30 saham syariah yang paling liquid dan paling besar kapitalisasi pasarnya. Kalau teman-teman kapitalisasi itu apa? Misalnya harga saham dikali jumlah saham, gitu. Harga saham terkini dikali jumlah saham beredar yang ada tercatat di bursa. Nah itu kapitalisasi. Nah J ini katakanlah LQ45-nya yang syariah gitu, Mbak. LQ45 yang syariah. Kemudian tahun 2011 muncul ISI, Indeks Saham Syariah Indonesia. Itu semacam IHSG ya, Stock Universe khusus yang syariah. Jadi IHSG yang syariah yang sesuai dengan 3 kriteria tadi. Bisnisnya gitu ya. IHSG versi syariah itu isi. Nah, kemudian yang terbaru 2018 itu namanya JI70. Nah, JI70 ini setahu saya itu dipilih 150 yang paling besar kapitalisasinya, kemudian dipilih lagi 70 yang paling liquid. Yang paling liquid ini teman-teman, liquid itu cair. Cair itu kan setiap hari bisa dicairkan maksudnya. Kalau simpelnya gitu aja deh. Lebih mudah dicairkan ketimbang saham lain. Kenapa? Karena per hari ini transaksinya di atas misalnya 1 miliar atau di atas 2 miliar. Jadi kalau teman-teman punya modal 1 miliar tuh bisa keluar dalam sehari, itu liquid. Nah, sebenarnya kalau kita urutkan secara semestanya gitu ya. Kalau pakai diagram Venn, ingat kan diagram Venn tuh IHSG-nya ISI itu IHSG paling luas, kemudian disaring berdasarkan kriteria itu jadi ISI. ISI itu katakanlah stock universe atau alam saham syariah itu di ISI, Indeks Saham Syariah Indonesia. Kemudian ISI yang diperas lagi jadi 70 JI, namanya JI 70. JI 70 diperas lagi jadi JI 30. Jadi artinya kalau kita JI 70 pasti isi gitu. Kalau JI 70 pasti isi. Belum tentu JI 30. Belum tentu JI. Nah, kalau isi ya hanya syariah, belum tentu JI, belum tentu JI 70. Jadi intinya semakin ke JI itu semakin blue chip lah kalau istilahnya, semakin liquid, semakin kapitalisasinya besar, semakin produknya teman-teman kenal. Siapa sih yang nggak kenal dengan Astra Internasional? Siapa yang tidak kenal dengan Telekomunikasi Indonesia? Siapa yang tidak kenal katakanlah dengan Indofood? Siapa yang tidak kenal dengan Unilever? Nah itu adalah saham-saham syariah yang masuk JI, gitu Mbak.
Jadi itu saham-saham syariah yang masuk JII mungkin udah Sobat Ipot yang udah jadi investor pun udah kenal nih, dan ternyata ya yang tadi udah disebutkan Mang Amsi itu untuk saham syariah sendiri gitu ya banyak loh yang skip gitu. Jadi ya nggak usah khawatir lagi masalah return kan, karena ada juga nih Mang Amsi yang suka membandingkan kira-kira returnnya lebih bagus mana sih antara saham syariah sama saham konvensional gitu. Kira-kira kalau Mang Amsi ditanya kayak gitu pendapatnya gimana nih? Oke, terima kasih Mbak. Ini juga sering ditanyakan ya, karena kan orang bicara kalau investasi ya untung rugi gitu. Padahal kalau saya sih lebih, kalau saya pribadi dan saya abadikan di buku Sari Kelapa ya, saham syariah kelas pemula. Jadi, Sari Kelapa itu singkatnya. Di situ kan ada potensi saham syariah itu bukan hanya cuan dividen, bukan hanya capital gain dan dividen. Kalau teman-teman kan udah mengenal itu ya. Capital gain itu selisih harga jual dibanding harga beli, dividen itu bagi hasil dari saham ya. Nah, kalau kita di saham syariah, kalau saya pribadi ya, mungkin saya tidak menyebut kita karena belum sepakat dengan banyak orang. Kalau saya pribadi sih ABCD itu Mbak, jadi A-nya amanah, B-nya berkah. Itu yang saya utamakan gitu. Ketika saya bertransaksi saham syariah itu untung nomor 3 lah gitu. Yang paling penting ketika saya beli sahamnya benar-benar yang sesuai syariah. Karena saya harus amanah dengan apa yang saya yakini gitu. Terserah orang lain bilang apa gitu. Kemudian yang B berkah. Berkah itu bagaimana hasil keuntungannya itu bukan hanya untuk pribadi, tapi juga untuk sosial, untuk pendidikan, untuk tetangga, untuk orang yang membutuhkan. Jadi kita berpikirnya bukan lagi sebagai keuntungan duniawi, tapi berkahnya itu bisa buat zakat, infak, sedekah, wakaf dan yang lainnya gitu. Karena itulah mungkin teman-teman kalau ngobrol dengan saya mungkin kurang profitable gitu maksudnya. Iya. Kurang profitable. Kok maaf sih kok bilang saham syariah itu kurang. Nah, itu kan saya yakinkan dulu bahwa profit paling utama bagi saya ya keselamatan dunia akhirat. Itu mungkin yang belum dipahami banyak orang ya. Bagi saya keselamatan dunia akhirat itu lebih penting ketimbang untung dunia, karena untung dunia itu bisa dicari dan bahkan mengejar kita kalau kita sudah melepaskan keterikatannya. Jadi bicara tasawuf ini ceritanya. Nah, kemudian spesial Idul Adha ketika karena ini juga yang sering saya ceritakan Mbak. Jadi perbandingannya, kalau kita ngomong perbandingan, harus jujur saya katakan kalau misalnya ngomong perbandingan ya secara indeks, secara umum saham-saham syariah memang saham syariah itu tidak terlalu menarik ketimbang saham biasa. Kenapa? Karena terbatas oleh kriteria tadi. Misalnya gini, teman-teman kan kalau melihat pertumbuhan di IHSG dari tahun 2010 sampai 2020, orang kan banyak, wah ini hebat di IHSG gitu, paling tumbuh di dunia katanya. Tapi itu kan karena ditopang oleh saham-saham perbankan dan saham-saham rokok, yang dua-duanya bukan syariah, gitu kan? Yang dua-duanya bukan syariah. Nah, sementara yang syariah itu lebih banyak pertama di telco, yang kedua di consumer goods, gitu ya. Yang pertama di telco, yang kedua di consumer goods, gitu, teman-teman. Jadi karena misalnya berbeda pengerek indeksnya, mungkin juga lajunya sedikit berbeda. Tapi saya punya temuan bahwa dari tahun 2011 sampai 2015 indeks saham syariah itu lebih tahan krisis. Jadi kalau di masa krisis, saham ini temuan seorang teman saya yang sekarang sudah jadi dosen di Sulawesi Tenggara sana. Beliau menulis jurnal per Juli tahun ini Mbak, 2020, masih baru jurnalnya, nanti saya bisa share lah ke teman-teman. Itu mengatakan bahwa dari 2011 sampai 2015 indeks saham syariah memang sedikit lebih tertinggal ketimbang saham biasa. Yang konvensi IHSG lebih unggul ketimbang ISI. Tapi ketika ada krisis, misalnya krisis regional ataupun krisis global, saham syariah lebih kuat. Dan saya buktikan itu kemarin ketika pandemi COVID-19 terkonfirmasi di Indonesia. Itu indeks ISI mengungguli indeks IHSG. Nah, sekarang IHSG mulai pulih lagi. Nah, makanya ISI tertinggal lagi karena perbankannya naik lagi. Tapi teman-teman coba kita perhatikan, tadi sebelum ini saya juga lihat grafik ya. Kan teman-teman paling gampang ngebedain saham syariah konvensional itu dari perbankan aja. BRI syariah dengan BRI misalnya. BRI syariah itu sejak harga terendahnya sudah naik 356% sampai harga tertinggi tadi. Sudah hampir 4 kali lipat, Pak. Sementara BRI syariah dari terendahnya itu cuma 50%-an. Jadi udah 6 kali lipat, 7 kali lipat BRI loh, BRI syariah itu. Bayangin dari 135 ke 615 gitu. Kemudian BTPS yang syariah juga sama, naiknya udah 97% dari terendahnya ke tertingginya. Artinya kalau misalnya saham syariah itu bagi saya gitu, kalau tadi ada yang bertanya misalnya saham syariah dengan konven itu apa sih bedanya? Ya teman-teman tinggal cek aja. Jadi gini, saham syariah itu yang aktif syariah cuma 4, BRI syariah, BTPN syariah, PNBS dan
Penin Bank Syariah, dan asuransi jiwa abadi. Sisanya yang 440 kemarin kan sudah rilis lagi ya, data efek syariah. Ada 445, yang 441 itu bukan dia yang menyatakan syariah, tapi ada pihak ketiga. Ya, pihak ketiga itu namanya DSN MUI dengan OJK rapat pleno menentukan bahwa saham-saham ini yang masuk syariah. Nah, itu berdasarkan 3 kriteria tadi yang kita bahas, financial business screening, financial screening, non halal screening. Jadi disitulah membedakannya saham syariah atau tidak. Jadi kalau ditanya konven dan saham syariah bedanya di mana, Pak? Bedanya di yang 3 tadi gitu. Jadi bursanya tetap sama, Mbak. Tidak berbeda kan, misalnya nggak berbeda. Beda kan, misalnya bank itu beda. Misalnya bank BRI dengan BRI Syariah. BRI Syariah itu biru dominannya, BRI Syariah ada warna oranye kalau nggak salah. Mandiri itu biru, Bank Syariah Mandiri hijau gitu kan. Bank Syariah, Bank Mega itu oranye kalau nggak salah, Bank Syariah Mega itu agak merah. Itu kan warnanya juga beda gitu. Tapi kalau asuransi juga sama, asuransi misalnya Pro yang normal, Pro Syariah, kalian yang normal, itu kan beda warnanya. Tapi kalau saham itu enggak ada misalnya Telkom Syariah, Telkom biasa merah, Telkom Syariah hijau, enggak. Telkom aja gitu. Iya. Jadi yang menilainya bukan Telkomnya sendiri, tapi ada yang lain. Iya, jadi sebenarnya itu masih satu kesatuan yang sama, kayak sahamnya Telkom ya satu aja Telkom, karena perusahaannya juga satu aja gitu. Tapi dia masuk dari sisi business screening, financial screening itu ternyata sesuai dengan prinsip syariah, seperti itu kurang lebih ya, Mamsi gambarannya. Betul. Ya. Itu tadi sebenarnya menarik banget Mamsi tentang tadi potensi profit tadi, karena memang itu banyak pertanyaan, dan kemarin juga saya sempat sedikit singgung sama Pak Irwan mengenai banyak banget yang meminta pembanding antara profitabilitas saham syariah dengan saham konvensional. Tapi dari kesimpulan yang tadi Mang Amsi jelaskan bahwa sebenarnya ya dari kemarin juga Pak Irwan juga sempat bilang bahwa sebenarnya saham syariah ini kita bukan menawarkan return yang tinggi, tapi karena kita ini investor syariah ya, pertama adalah tadi berkah yang Mang Amsi bilang, baru nanti return, baru ada stabilitas di situ yang ditawarkan sama si saham syariah. Nah, ini cocok banget buat teman-teman investor yang pengen investasi saham, tapi ya mungkin agak kurang suka sama volatilitas harga. Sebenarnya saham syariah itu justru lebih stabil, kurang lebih kayak gitu ya, Mang Amsi? Iya betul, Mbak. Jadi saya melihat saham syariah itu kalau misalnya hanya untuk mengejar profit itu sih gampang sebenarnya, teman-teman. Iya. Kalau misalnya kita mau cari saham yang menarik, kan gini, teman-teman tuh sering datangnya ke saya itu, teman-teman. Saham syariah yang bagus apa sih gitu? Saya jawab kan, saham yang bagus itu yang naik harganya gitu. Karena kalau naik biasanya sahamnya jelek gitu. Karena teman-teman biasanya bagus itu naik gitu, bagus itu kan fundamental, naik itu teknik. Jadi kalau teman-teman tadi juga misalnya yang bilang kok BRI-nya turun ya, BRI tetap untung kok, karena pas BRI dapat perusahaan gitu kan. Tadi kan ARB katakanlah BRI Syariah itu auto reject gitu kan, dari sampai minus 7%-an gitu. Tapi kan untung, kalau saya beli dari perusahaan tetap untung kok. Jadi tergantung startnya dari mana gitu teman-teman. Jadi itulah yang membedakan. Nah itulah itu membuktikan bahwa saham itu bukan judi gitu. Saham itu bukan judi. Jadi itu membuktikan lagi karena tadi gitu. Di sini bukan masalah taruhan, tapi siapa yang lebih pas ketika belinya. Soalnya jelas kan, Pak? Iya. Oh ya, ini kayaknya sinyal agak terganggu dari Mang Amsi ya. Biasa, Mbak, di kampung, Mbak. Oke, nggak apa-apa deh. Kita coba lagi pertanyaan selanjutnya ya, Mang Amsi. Mudah-mudahan sambil berjalan waktu lebih membaik. Oke, tadi sempat Bang Amsi singgung nih mengenai saham itu kan bukan judi gitu kan. Saham itu sebenarnya adalah investasi, karena memang kemarin juga sempat waktu live sama Mbak Friska itu kita bahas tentang konsep investasi saham, katanya bukan main saham gitu kan. Karena kalau konteksnya main itu cenderungnya main-main gitu kan, karena banyak masyarakat kita masih bilangnya tuh kalau teman saya nanya ke saya juga, Indah jadi dong cara main saham gitu kan, main monopoli kali gitu. Nah tadi mulai kata saham itu judi juga, itu ada di bab salah satu bab di buku Mang Amsi yang investasi saham syariah judi atau halal, tanda tanya. Nah jadi gimana nih Mang Amsi
menanggapi ya teman-teman masyarakat di luar sana yang masih beranggapan bahwa saham itu judi, saham itu haram, saham itu berspekulasi. Terima kasih Mbak. Jelas nggak nih teman-teman? Karena lebih penting nih. Iya, coba. Kedengeran nggak? Kedengeran sih di saya. Saya cek dulu teman-teman nih. Jadi kan sebenarnya gini teman-teman. Jadi kalau bisa ya, ada nggak? Atau saya lepas dulu deh. Saya lepas dulu ininya apa? Headsetnya ya. Iya. Cek koneksi, cek suara. Karena ini penting ya pertanyaan saya gitu ya. Nggak jelas juga. Halo tes. Coba. Teman-teman, di saya sih jaringan internet bagus ya. Kenapa? Karena saya cek di sini lancar-lancar aja. Atau mungkin dari jaringan Mbak Indah. Karena saya lagi online juga di laptop, Mbak. Oke, iya. Tapi ini masih putus-putus katanya. Coba di... Mau di-reset? Oke, bentar. Sekarang gimana? Udah ya? Kayaknya udah deh. Bisa dikit-dikit kita coba lanjut. Oke, kita lanjutkan ya, teman-teman. Jadi, yang membedakan antara misalnya saham dengan judi itu kan sederhana. Kalau judi itu kan taruhan ya. Misalnya saya dengan Mbak Indah tebak-tebakan itu kan misalnya menang siapa dalam bola gitu kan, kita taruhan misalnya 500.000 yang menang gimana gitu. Kayaknya putus Mbak. Mau kita reset dulu? Bagaimana nih? Kenapa? Kita coba terhubung ulang kali ya, Mamsi ya. Ya boleh, saya ini ya tutup dulu atau gimana Mbak ceritanya? Kenapa iya? Bisa teman-teman. Nah jadi intinya sih saya jelaskan di halaman 1993 yaitu detailnya halaman 1993 bahkan dari mulai halaman 89. Jadi itu agak panjang pembahasannya dan mungkin tidak bisa saya jelaskan di sini semuanya gitu. Karena saya lulus dari itu seperti apa ini misalkannya kalau saham kalau judi itu kan masih putus. Tutup dulu ya. Oke Sobat Ipot, kita tutup dulu bentar. Kita coba terhubung ulang lagi sama Mang Amsinya. Sebentar, oke. Jadi tadi buat Sobat Ipot yang baru bergabung, kita lagi mau bahas mengenai pendapat mungkin banyak banget masyarakat di luar sana yang masih beranggapan saham itu judi, saham itu penuh spekulasi, saham itu haram gitu. Nah, nanti Mang Amsi akan menjelaskan mengenai konsep saham itu sendiri, kenapa dia itu bukan judi, kenapa dia itu tidak berspekulasi tinggi. Oke, Mang Amsi, udah terhubung? Gimana sekarang? Udah? Udah. Halo? Bismillah. Jelas nggak? Masih sama. Mohon maaf ya teman-teman, itu membuktikan bahwa kalau saya tinggal di pedalaman. Oh iya. boleh. Kayaknya ini masih bisa dikit-dikit dicoba lagi. Jadi gini teman-teman ya, kalau judi itu kan lebih ini ke zero sum game ya. Zero sum game itu bagaimana keuntungan dan kerugian itu nilainya jumlahnya 0 gitu. Misalnya saya dengan Mbak taruhan 100.000 tebak-tebakan. Kalau yang menang Mbak kan Mbak Indah misalnya, berarti uang yang 200.000 itu semuanya berlipat gitu. Saya kalah, uangnya hilang gitu. Jadi intinya sementara di saham kan tidak seperti itu. Saham itu tidak beli teman-teman. Di mana sisi taruhannya? Katanya gitu aja. Di mana sisi saham disebut judi itu dari mananya? Iya betul. Sebagai taruhan itu dari mananya? Karena kalau judi itu kalau misalkan saya Bang Amsimnya menang, Bang Amsi jadi kayak dapat keuntungan banyak gitu kan, saya nggak dapat apa-apa gitu, bahkan uang saya ya ketarik ke Amsi gitu ya. Habis semua. Lebih.
ya. Tapi kalau Mm. investasi saham ya belum tentu juga Mang Amsi yang udah jual sahamnya ke saya, Mang Amsi itu lagi rugi. Bisa jadi Mang Amsi kenapa jual ke saya karena udah untung gitu ya. Betul gitu. Jadi di sini kita ambil contoh dari saham BRIS ya, dari saham BRIS nih. Jadi kan misalnya saya jual di harga katakan 560. 560. Nah orang bilang, wah Bang Amsi rugi dong 7%. Gitu. Terus saya bilang, gak rugi lah. Saya belinya kan dari 400-an. Iya benar. Udah untung bang. Jadi ketika teman, tapi yang baru beli di 600 ya mungkin tadi masih rugi. Gitu. Tapi kalau saya jual di batas bawah tadi di 560-an, teman-teman, saya masih untung bang. Kenapa? Karena belinya di bawah. Dan mungkin ada yang beli dari 400, ada yang beli dari 300. Gitu. Iya. Nah, balik lagi kan karena dia jual beli ya Mang Amsi ya. Betul, jual beli. Saya tidak bisa ketika saya untung, apakah saya juga hasil dari kegiatan orang lain? Belum tentu juga. Jadi yang beli saham saya tadi, saya jual, dan yang beli itu dia nabung juga buat ke 600-an nanti ke dekat atasnya gitu kan. Naik lagi di atas. Jadi bagi saya nggak ada. Gitu. Tidak ada. Oke. Saya ini pakai produk Telkom ya teman-teman. Saya pakai produk Telkom, tapi kan di kampung ya gitu juga. Oke, ini saya ringkas sedikit ya buat Sobat Ipot yang mungkin ketinggalan atau yang kayaknya putus-putus gitu, kurang jelas. Jadi yang tadi Mang Amsi jelaskan itu adalah kalau judi itu adalah konsepnya zero sum game, di mana salah satu orang ketika berjudi atau taruhan lah intinya ya, misalkan taruhan bola contoh gitu kan, saya dengan Mang Amsi gitu kan, ya ketika yang menang adalah Mang Amsi ya uang saya ditarik sama Mang Amsi gitu, jadi saya rugi keseluruhan 100%, uang saya ditarik sama Mang Amsi sesuai dengan jumlah taruhan misal gitu kan. Nah kalau misalkan di pasar modal di saham, belum tentu Mang Amsi ketika tadi contoh Mang Amsi jual BRI Syariah di harga 500-an gitu kan, belum tentu Mang Amsi itu rugi. Bisa jadi Mang Amsi untung. Kenapa? Bahkan udah untung gitu kan, ceritanya realnya memang untung gitu. Kenapa? Karena Mang Amsi jualnya di harga belinya di harga 400 gitu, jualnya di harga 500 ya untung dong gitu kan. Kecuali teman-teman yang belinya di harga 600 gitu, karena konsepnya jual beli teman-teman, bukan taruhan atau yang tadi dibilang zero sum game. Artinya ketika pun Mang Amsi yang menjual ini ya ketika pas dijual ya harganya naik lagi ya itu memang bukan rezekinya gitu kan. Ketika dijual ya memang dia ngejual saham itu ya Mang Amsi menjual saham tersebut dari Syariah karena memang sudah untung. Seperti itu kira-kira ringkasannya, mungkin bisa dipahami ya. Oke. Gimana suaranya? Saya pakai jaringan TLKM teman-teman. Jadi promo nih. Jadi mungkin memang ada gangguan di sana ya Mang Amsi ya, nggak apa-apa. Kita lanjut lagi. Mang Amsi, untuk tadi udah potensi, udah banyak banget kita bahas ya tentang saham syariah ini sendiri. Lalu Mang Amsi sendiri dari pengalaman investasi dari tahun 2007 sampai 2020 gitu kan, kurang lebih berarti 13 tahun ya Mang Amsi ya. Baru 13 tahun. Iya, baru 13 tahun. Wah, 13 tahun aja masih baru loh. Iya. Terus gimana nih tips dan triknya nih Mang Amsi biar bisa tetap survive gitu ya menjadi investor saham syariah? Oke. Jadi saya jadi dewasa sini. Ya, Pak. Iya, halo. Jelas ya? Terdengar. Jadi teman-teman, kalau tips bertahan di pasar modal itu tadi, pertama kita jangan jangan serakah gitu, jangan semua modal ada di saham. Satu ya. Kalau saya sih di investasi 90% di saham sih, Pak. Harus berani gitu ya. Kenapa? Karena ya saya pernah bangkrut. Kedepan saya masih hidup, saya masih bertahan, alhamdulillah. Karena tadi gitu. Karena saham itu kan urusan dunia, jangan dibawa ke hati gitu. Santai aja. Gitu. Yang penting kita punya ilmunya gitu. Ilmunya itu saya bahas di bab 4 ya. Iya di bab 4. Fatama gitu. Sering saya ulang. Fundamental, technical, money management.
fundamental, teknikal, money management. Fundamental itu bicara bagaimana saham apa sih yang bagus gitu. Teknikal itu kapan sih cocok beli saham. Dan money management ini lebih penting, Mbak. Money management itu mengatur berapa banyak uang yang masuk di saham tersebut. Gitu. Karena kita sudah merencanakan kapan beli dan kapan siap ruginya, maka jumlah modalnya itu disesuaikan, tidak serakah asal ada disesuaikan tidak gitu. Jadi teman-teman, kunci bertahan di pasar modal itu paling penting adalah money management. Bagaimana kita masuk porsinya itu sesuai dengan takaran yang kita siap menghandle kerugiannya. Disitulah kita juga ikhlas dan juga lebih bebas dalam melakukan transaksi saham gitu, Mbak. Berarti sebenarnya 3 pegangan teguh ya buat dari Mang Amsi nih buat Sobat Ipot yang harus dipegang kalau kita mau survive jadi investor saham khususnya investor saham syariah, yang nggak jauh-jauh dari fundamental, teknikal, dan juga money management gitu. Jadi pemilihan sahamnya harus perusahaan yang bagus, teknikal itu harus dilihat nih, harus tahu nih belinya di harga berapa gitu kan bagusnya, kemudian jualnya itu bagusnya di harga berapa gitu kan. Lalu kemudian ada money management yang teman-teman harus tahu nih bobot rasio tiap instrumen sahamnya, ataupun nanti bisa jadi money management dari pribadi kita yang artinya investasi sahamnya itu menggunakan dana nganggur bukan dana dapur, kurang lebih begitu. Mang Amsi, ini udah pertanyaan saya sebenarnya udah cukup segitu, tapi kita akan bahas beberapa pertanyaan dari Sobat Ipot yang ada di rumah. Tadi udah sempat saya lihat buat Sobat Ipot yang mau bertanya bisa langsung cek chat di kolom komen atau bisa langsung chat di kolom Q&A ya. Oke, jadi untuk pertanyaannya mungkin Mang Amsi ini ada banyak pertanyaan yang masuk tentang short selling. Halo, Mang Amsi? Iya, Mbak. Iya, masih terhubung kan ya? Ada. Ngomong nggak, Mbak? Siap. Iya, jadi masih ada pertanyaan nih Mang Amsi tadi dari Sobat Ipot tentang short selling. Short selling itu banyak orang yang salah kaprah nih, karena kalau diartikan short selling ini kan bahasa Inggris, kalau diartikan short pendek, selling itu jual. Artinya short selling adalah jual pendek. Jadinya orang-orang menyimpulkan bahwa jual pendek itu sama dengan trading, dan trading di saham itu diharamkan karena short selling diharamkan. Gimana tuh Mang Amsi? Oke, ya, saya jawab. Jadi harus dibedakan, tidak masukkan nih. Harus dibedakan antara short selling dengan short term trading gitu, Mas. Kita harus bedain. Jadi itu dua hal yang berbeda. Short selling itu kan kita pinjam barang ya. Selesai gitu. Jadi yang punya barangnya jual dulu, nanti baru dibeli gitu. Dan saya juga belum pernah melakukannya karena gimana caranya? Saya nggak tahu gitu. Tapi kalau short term trading yang sebenarnya sih yang banyak ditanyakan teman-teman itu menurut saya sih short trading ya, artinya beli pagi jual sore gitu kan, beli jam 9 jual jam 11, itu mungkin yang banyak yang saya tanyakan seperti itu. Ya sebenarnya sih kita ini jadi gini, kita itu banyak terkendala di definisi dulu. Iya. Jadi sebenarnya bagusnya sebelum ditanyakan itu dipahami dulu definisinya masing-masing, gitu ya. Misalnya ada judi, apakah judinya apa dulu, gitu. Baru dihukumi sebagai judi atau tidak. Sekarang juga short sale dengan short trading itu berbeda, gitu ya. Short term trading juga berbeda. Jadi bagi saya sih short term trading itu boleh, karena dari fatwa nomor 80 tahun 2011. Nah, transaksi yang saham yang sudah dibeli boleh dijual kembali meskipun DCA-nya T+2 gitu, Mbak. Lebih jelasnya di buku saya ada di halaman berapa itu, kalau nggak salah di halaman 100. Nah, cari. Halo? Ada ya di situ pembahasannya. Ada. Jelasnya di buku kayaknya di halaman 100 itu lebih jelas, ilustrasinya juga ada. Takutnya suara saya nggak jelas ya.
Iya, iya, iya. Jadi kurang lebih tadi saya simpulkan kalau short selling ini adalah kita pinjam barang, artinya pinjam barang untuk dijual terlebih dahulu, baru kita beli untuk ganti barangnya tersebut gitu ya. Itu pun yang berlaku di saham gitu mekanismenya kurang lebih. Kalau short trading itu kan jual beli jangka pendek. Nah itu diperbolehkan menurut fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011. Untuk lebih lanjut ya Sobat Ipot, jangan lupa langsung cek aja di bukunya Mang Amsi, judulnya Saham Syariah Kelas Pemula, disingkat Sari Kelapa gitu. Belinya di mana? Teman-teman bisa beli di gramedia.com dengan menggunakan karena sekarang sedang ada voucher diskon sebesar 25% dari gramedia.com bekerja sama dengan iPod. Tapi kalau teman-teman maunya gratis nih, nggak mau beli, bisa teman-teman ikutan campaign kita. Jadi Mang Amsi di iPod sekarang lagi adain campaign Idul Adha nih. Jadi acara kampanye ini berlaku untuk seluruh investor Indo Premier, di mana ketika membeli saham syariah dan juga reksadana syariah pada nominal tertentu, yaitu minimal 2 juta rupiah, itu akan menjadi donatur kurban bersama dengan dompet Bu Afa. Mungkin kalau Mang Amsi mau ikutan silahkan. Keren, keren, keren. Iya, jadi investasinya bisa sambil kita beli produk investasinya. Nanti kalau misalkan beruntung untuk 14 orang akan menjadi donatur kurban bersama Yayasan Dompet Duafa. Oke, Mang Amsi tadi udah short selling, tapi ada juga nih pertanyaan yang menarik. Baru-baru ini indeks saham syariah sudah diupdate. Apa yang harus dilakukan nih Mang Amsi sebagai investor syariah? Apa kita hold atau kita jual sahamnya? Kalau misalkan kita punya saham yang keluar dari indeks syariah itu. Tergantung sahamnya, Mbak. Maka ini kan ada sahamnya pas dijual, mau dijual itu lagi disuspend, nggak bisa dijual kan. Saya kan banyak nih. Ada beberapa saham yang keluar dari daftar efek syariah itu sahamnya lagi nggak bisa dijual, lagi disuspend misalnya. Contohnya saham Taipa Mobile, saham atau perahu energi yang gocapan misalnya, itu kan nggak bisa dijual. Tapi kalau misalnya ternyata dinyatakan sudah tidak masuk syariah, contohnya yang telak ya, yang lagi tren KUCK, saham Lakmat, itu kan lagi trending gitu, sekarang lagi ramai. Sekarang dikeluarkan tuh dari saham syariah, dikeluarkan sekarang. Dan langkah yang itu teman-teman boleh jual sampai 10 hari efektif. Kan efektifnya 1 Agustus. 1 Agustus ya, 1 Agustus kebetulan hari Sabtu kalau nggak salah. Mungkin sampai tanggal 12-13 itu masih bisa ditoleransi untuk merebalancing portofolio kita gitu. Kalau saya sih kebetulan alhamdulillah beberapa saham memang yang dikeluarkan tapi nggak bisa dijual tadi gitu. Sebagiannya seperti itu. Jadi ya udah biarin aja, gimana juga nggak ada yang menjual. Jadi yang penting adalah tadi ya, sahamnya kalau misalnya dinyatakan keluar dari daftar efek syariah, siap-siap aja dijual dalam 10 hari ke depan. Nah, kemarin gimana dong ya? Bagi saya sih 2 pilihan gitu. Apakah misalnya mau masuk lagi gitu. Tapi kalau saya sih dari pas ribet, saya jual dulu aja bismillah gitu. Saya jual dulu aja, nanti kalau misalnya gitu, ya, masuk ya lagi, nah itu mah beli lagi kalau sahamnya bagus sih, seperti itu. Terus itu kalau saya. Oke, ya jadi sebenarnya untuk peraturannya itu sendiri gitu ya. Untuk peraturannya itu sendiri 10 hari kerja kalau teman-teman pakai akunnya atau sistemnya tuh yang sekarang lagi marak adalah syariah online trading system. Kalau di iPod sendiri kita punya iPod syariah. Jadi kalau misalkan sobat iPod punya saham syariah yang keluar dari daftar efek syariah, tadi kalau saran Mang Amsi tergantung sahamnya itu sendiri. Dan juga di sistem itu ada yang peraturannya itu 10 hari kerja setelah tanggal efektif memang harus dijual. Tapi kalau di iPod sendiri gak usah khawatir karena kita punya 2 account. Jadi buat
Jadi buat sobat ipot yang investasi menggunakan ipot syariah, ketika ketika saham syariahnya keluar dari daftar efek syariah, itu akan kita pindahkan ke akun yang basic atau akun yang reguler. Nanti untuk pilihannya ya tadi masih bilang ya tergantung sahamnya. Kalau sahamnya masih bisa untuk kita hold, artinya masih atau mau kita jual juga nggak masalah. Tapi tadi ya balik lagi ke teman-teman sekalian. Kalau dirasa lebih tenangnya dijual ya dijual aja gitu. Betul. Betul. Mam sih gimana di situ sinyal masih ini? Bang, saya bisa menyimak Mbak dengan baik dari tadi. Oh gitu ya, mungkin memang ada koneksi yang terganggu ininya kali dari sana ya. Oke, Mang Amsi, sepertinya sudah waktunya untuk berpisah ya. Udah waktunya berpisah karena kenapa udah 5 menit lagi mau 1 jam mau jam 5 karena memang di Instagram kan live-nya itu maksimal adalah 60 menit. Jadi terima kasih sekali Mang Amsi udah menemani saya sore hari ini, udah sharing ke sobat ipot mengenai investasi syariah, mengenai tadi pengalaman-pengalamannya sebelum menjadi investor syariah itu seperti apa, tips dan triknya, juga tadi ada beberapa definisi yang walaupun tadi sempat terputus-putus oleh sinyal, alhamdulillah sempat terdeliver dengan baik ke sobat ipot. Oke, Mang Amsi, terima kasih Mang Amsi atas waktunya. Terima kasih Ipot adalah SOTS pertama yang saya gunakan. Terima kasih. Oh iya, betul sekali. Kebetulan Mang Amsi adalah nasabahnya 2008 gitu. Oke, siap. Oke, buat sobat ipot jangan khawatir. Setelah ini kita akan ada door prize bagi-bagi hadiah voucher investasi senilai Rp200.000 untuk 10 orang yang beruntung yang berhasil menjawab pertanyaan saya mengenai materi yang tadi sudah Mang Amsi berikan. Caranya gimana? Caranya sobat ipot bisa ikutan live IG setelah live Instagram setelah live ini berakhir gitu ya. Jadi stay tune terus di Instagram Indo Premier untuk ikutan door prize-nya. Oke, makasih, terima kasih banyak atas makasih Bang, makasih Ipot, makasih semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe.